menjadi berkat. Kita lihat di waktu-waktu yang menentukan ini, Yesus akan datang kali yang kedua. Kita rindu semakin banyak jiwa yang bisa dituai dan diselamatkan. Karena Mandarin ini lebih umum sebagai bahasa Chinese yang dipakai secara internasional. Hokkien itu sebenarnya bahasa daerah yang ada di China. Jadi suku-suku yang di dalam Chinese sendiri banyak. Selain Hokkien ada Teochew, ada Kek, dan sebagainya. Ada dong, namanya Cool Mandarin. Siapapun boleh, karena ini kan ibadah. Siapapun juga boleh. Yang penting mau dimuridkan, mau bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Wah, banyak sekali. Ada pemuridan, ada kurs setiap Kamis bersama-sama, bisa lewat online via Zoom ya, dan juga bisa lewat onsite di mana kami berjumpa di rumah Gembala Cool. Nah, Cool sendiri kami juga ada kunjungan. Jadi Cool Mandarin ada kunjungan ke rumah-rumah bagi api Pentakosta ketiga. Lalu berbagi kasih kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan setiap bulan. Kami juga terus berdoa bersama-sama lewat doa WA Call, di mana doa WA Call ini kami mengajak jemaat Tuhan yang ya waktu nggak bisa ketemu atau sibuk atau bagaimana ya. Jadi kita bisa lewat WA Call, kita bangun mesbah doa, kita bangun kubu doa bersama-sama lewat telepon. Kan gampang kan sebenarnya. Oh ya, saya ingat satu ayat. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Inilah yang menjadi moto dari Cool Mandarin, yaitu kita siap menuai. Amin. Enggak juga lah. Siapapun boleh hadir. Makanya kami mengundang Bapak Ibu semua, siapapun saudara, ayo hadir bersama-sama di ibadah Mandarin. Gampang, kami kan menyediakan translator. Jadi yang nggak ngerti bahasa Mandarin pun nggak masalah. Bapak Ibu bisa belajar bahasa Mandarin sekarang. Karena bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa internasional. Di dunia orang pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Nah, pada waktu pujian, penyembahan maupun khotbah, semua dibawakan dalam sekali Mandarin, sekali Indonesia. Untuk saat ini memang ibadah Mandarin hanya sebulan satu kali, yaitu di setiap minggu pertama. Nah, targetnya memang di tahun 2023 kita rindu setiap minggu ada ibadah Mandarin. Dan tetap jam 2 siang ya, jam 2 siang. Ayo doakan sama-sama. Bisa hubungi para gembala Cool Mandarin dan juga bisa hubungi saya sendiri. Wah, banyak sekali. Dimulai dari gembala Rayun kita, Pak Gede, saya sendiri, Boksu Willy, dan juga banyak pendeta-pendeta lokal, dan juga yang dari luar kota, hamba-hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan, bahkan yang dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan dari Singapura. Saudara, Mazmur 122 ayat pertama, nyanyian Jara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, rasa kasih yang sepenuh hati, itulah yang dirasakan oleh Daud kepada Tuhan. Karena itu Daud selalu rindu untuk beribadah dan pergi ke rumah Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan seperti Daud? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi dilukiskan juga seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Tertulis di Mazmur 42 ayat kedua. Seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia sudah haus akan air. Bahkan rusa-rusa itu tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam. Mungkin ada binatang buas yang hendak menyerangnya. Apabila ia sudah ingin menikmati kesejukan air sungai, dia pasti datang. Begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini bukan karena kedudukan Daud sebagai raja yang berkuasa, sehingga tak seorang pun bisa menghentikan niatnya. Tetapi itu karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki hati yang rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Hadir di ibadah raya secara onsite. Pertanyaannya, seberapa dalam rasa rindu kita kepada Tuhan?
Atau perasaan kita biasa-biasa saja kepada Tuhan setiap hari, setiap minggu, seperti itu saja. Dan kita lebih mencintai dunia ini daripada mencari Tuhan. Padahal 1 minggu sekali kita datang ke rumah Tuhan. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Setelah sekian lama kita merindukan ibadah Mandarin dibuka. Dan saat ini gereja kita GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru sudah membuka kembali ibadah Mandarin secara onsite bertempat di Main Hall Gihon Center Central Plaza Pekanbaru. 1 bulan 1 kali jam 2 siang. Mari saudara, kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tentu menyambut dengan penuh sukacita kesempatan untuk bisa kembali beribadah di rumah Tuhan secara onsite. Tetapi kita merasa sudah terlanjur nyaman dengan ibadah online atau malas untuk datang ibadah ke gedung secara langsung. Mari kita bertobat dan kita harus bertanya sama diri kita, masihkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ataukah kasih kita sudah mulai padam dan luntur? Jika demikian halnya, mari kita kobarkan kembali api cinta kita kepada Tuhan. Ingatlah akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kerinduannya Tuhan untuk bisa bertemu dengan kita dan memberkati kita secara langsung jauh lebih besar daripada kerinduan kita datang kepada Dia. So, mari datang, bawa keluarga, bawa seluruh anggota keluarga Bapak Ibu semua datang ke rumah Tuhan, datang beribadah bersama-sama kita menangkan jiwa buat Tuhan. Cu Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.